也不会与你为伍。不必言谢，咱们一别两。少主先行一步。Halo para pecinta animasi, berjumpa lagi dengan saya Lemet di channel Lemet Film. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan alur cerita Donghua Yinian Yongheng atau A Will Eternal. Pada part sebelumnya, Bai Xiaojun akhirnya berhasil menyatukan sekte Lingxi dengan sekte aliran darah berkat perjuangannya selama ini. Namun sayangnya, dia dibuat sekarat oleh penyusup dari sekte aliran mistik yang bernama Jian Mianzi. Beruntungnya, leluhur dari kedua sekte dengan sigap memberikan berbagai obat kepada Bai Xiaojun supaya dia bisa membangkitkan lagi kultivasinya. Dan part ini pun dimulai. Jangan lupa klik dulu tombol subscribe-nya, klik-klik, dan kalau sudah langsung saja kita gaskan. Hanya dalam beberapa hari pemulihan, Bai Xiaojun membuat penduduk sekte merasa takjub karena dia sudah bisa menyempurnakan tubuh dharmanya yang merupakan teknik pemurnian tubuh tertinggi di puncak rawa kecil. Dan dari kejauhan sana terlihat leluhur Song bersama dengan leluhur Tiemu tengah memprediksi bahwa Bai Xiaojun akan membuat peningkatan pesat setelah membangkitkan kultivasinya nanti. 必定士气大增，之小成无恙，甚至突破筑基，势如破竹。 Setelah memurnikan tubuh dharmanya, Bai Xiaojun merasa beruntung karena telah dibantu oleh pil obat dari leluhur Song dan leluhur Tiemu. Target selanjutnya adalah mencapai tahap inti emas, di mana itu bisa memperpanjang umur hingga 500 tahun. Namun, baru saja ia keluar dari kamarnya, ternyata sudah ada Junwan dan Xiaomei yang pasti akan mengganggu hari-harinya. Mereka nampak tetap saja saling bermusuhan untuk merebut hati Bai Xiaojun. Untuk itu, Bai Xiaojun berusaha sebisa mungkin untuk tidak memprovokasi situasi yang panas itu dengan melakukan trik pura-pura. Trik yang dilakukan oleh Bai Xiaojun ini sama seperti biasanya, di mana dia berpura-pura tertunduk sambil menggigit telapak tangannya sendiri hingga berdarah. Lalu kemudian dia meminta waktu untuk menyendiri di kamarnya demi pemulihan. Tentu Junwan dan Xiaomei pun mengiyakannya. Tapi yang terjadi, Bai Xiaojun tetap dibuat jengkel karena mereka tetap menemaninya di dalam kamar. Di sini, Xiaomei membuatkan minuman manis untuk diberikan kepada Bai Xiaojun. Berbeda dengan Junwan yang membuatkan obat untuk Bai Xiaojun dengan ditambahkan bumbu-bumbu rayuan yang membuat Bai Xiaojun tidak bisa menolaknya. Xiaomei yang melihat Bai Xiaojun sedang tergoda itu kemudian berusaha menariknya dan menjelaskan kalau mereka sudah menjadi kekasih sejak kecil. Bahkan mereka sudah dekat sebelum menjadi murid gerbang dalam. Tentu saja Junwan tidak terima dengan perkataan Xiaomei sehingga mereka pun saling adu mulut di ruangan itu. Sedangkan Bai Xiaojun hanya bisa terdiam sambil melihat pertikaian mereka. 有关系吧？啊，关系！阿姨，你说什么？叶桑，你的这位青梅竹马，怕是还没搞清我们爷子在剧组失恋、生死相托的情谊。你这黄毛丫头懂什么？听不懂。我和叶子，小陈哥哥刚入山门的时候。
Beberapa saat setelah itu, Bai Xiaojun lagi-lagi dibuat melongo karena Junwan dan Xiaomei membuatkan makanan dengan jumlah begitu banyak. Apalagi mereka memaksa Bai Xiaojun supaya mukbang seorang diri. 那我先尝尝这。 Tak hanya sampai di situ, Junwan dan Xiaomei juga memperebutkan supaya masakan mereka dimakan duluan oleh Bai Xiaojun. Mereka saling menarik tangan Bai Xiaojun hingga meleyot dan akhirnya pun patah. 多了对肠胃不好哦。我血溪宗的佳肴，叶子，凉菜吃多了，先吃这边的。先吃我的，叶子，我这边是我的。 Beruntungnya, fenomena tersebut hanyalah sebuah mimpi yang membuat Bai Xiaojun jadi lega. Tetapi Bai Xiaojun tetap harus keluar dari kamarnya untuk menghindari dua biduan itu. Namun ternyata Junwan dan Xiaomei sudah berada di depan menunggu Bai Xiaojun sambil mengantar makanan. Bahkan Xiaomei membawa para pembantunya pula yang membuat Bai Xiaojun pingsan seketika. 来给你补身子。哼，这也哪儿呀？我带了点血溪宗的美食。我们侯氏家族做了一些灵溪宗的，拿得出手。各色菜肴都是小陈哥哥你喜欢的哟。 Di tengah perdebatan dua biduan itu yang saling menyalahkan, Bai Xiaojun memanfaatkannya untuk kabur. Bertepatan pula dengan hadirnya kedua leluhur yang penasaran dengan keadaan Bai Xiaojun saat ini. Bai Xiaojun menjelaskan jika keadaannya ini sudah hampir pulih. Dia juga menegaskan kepada leluhur Song jika dia sudah siap untuk segera diutus menuju garda depan peperangan. 战场刀剑无眼，我的伤是为了守护宗门。生死无常。 你不怕？ Tiba-tiba dua biduan itu memanggil Bai Xiaojun yang membuat Bai Xiaojun jadi panik seketika. Oleh karena itulah Bai Xiaojun memaksa leluhur Song agar memerintahkannya segera menuju peperangan. Bahkan saking paniknya, Bai Xiaojun pun langsung saja bergegas tanpa menunggu perintah. 弟子这就动身前往，为我两宗肝脑。别为你开启传送，何必走错方向了？ 小春。 Bai Xiaojun kini telah sampai di perbatasan sekte aliran mistik. Di situ dia dipanggil oleh Ye Zhang asli yang mengatakan kalau dia ingin bebas dari Bai Xiaojun karena dia merasa kalau keberadaannya sudah tidak ada gunanya lagi untuk Bai Xiaojun. Mendengar keinginan Ye Zhang itu, Bai Xiaojun pun melepaskannya sebagai tanda terima kasih atas kesetiaan Ye Zhang selama ini. 想做个普通人。 就前辈看在我忠心追随的份上，我不求像前辈一样建功立业，只想罢了，就放了我吧。这难道是前辈专门为我准备的？这容器能用吗？能用，能用。 Tiba-tiba terlihat seorang mayat dari sekte aliran pil yang tergeletak di tempat tersebut. Bai Xiaojun pun merasa penasaran kenapa ada murid sekte aliran pil di perbatasan sekte aliran mistik. Tak jauh dari tempat itu terjadi sebuah kericuhan yang membuat Bai Xiaojun bergegas menuju ke sana. Tak lupa juga dia mengucapkan salam perpisahan terlebih dahulu kepada Ye Zhang. 谢谢你多年的陪伴。 希望你以后，前辈，你以后能活得自在。去吧。 Kericuhan itu diperlihatkan dengan adanya dua orang sekte aliran pil yang sedang diburu oleh pasukan sekte aliran mistik. Mereka tidak bisa berlari lagi sehingga terpaksa melawan dengan kekuatan seadanya. Dan pertarungan pun dimulai. 那女人呢？司机小心！
Gadis sekte aliran pil itu diketahui bernama Man Yao, sedangkan lawannya itu bernama Lin Mu yang merupakan pengkhianat dari sekte aliran pil. Selain itu, dia ternyata adalah salah seorang murid dari Jian Mianzi. Bai Xiaojun pun sontak geram karena Lin Mu dan gurunya itu ternyata sama liciknya. Man Yao pun lalu menghina sekte aliran mistik karena selalu bertindak dengan begitu liciknya. Tetapi Lin Mu nampak cuek saja karena tujuannya adalah untuk menduduki sekte aliran pil. Lalu selanjutnya mereka akan memporak-porandakan sekte Lingxi dan sekte aliran darah dengan membunuh Bai Xiaojun, karena hanya Bai Xiaojun lah kunci persatuannya. 分崩离析不过瞬间，只要那白小纯身死，以他们多年，让他们猖狂一时又如何？还想杀人？如此脆弱的联盟，让他。 Tetapi Man Yao nampak bersikeras untuk setia kepada sekte aliran pil walaupun harus mati. Mendengar hal itu, Lin Mu pun segera melakukan penyerangan untuk membunuhnya. Namun Bai Xiaojun rupanya tidak berdiam diri karena dia ingin menyelamatkan nyawa Man Yao. Setelah berlari cukup jauh, Bai Xiaojun kemudian berpamit karena dia hanya bisa menyelamatkan Man Yao sampai sini saja. Tapi entah mengapa Man Yao terus mengikuti Bai Xiaojun hingga pasukan Lin Mu pun datang untuk menyerang. Chen, 你还跟着我干嘛？ Lin Mu tidak menyangka bahwa dia akan bertemu dengan Bai Xiaojun secepat ini. Dia menjelaskan kalau Bai Xiaojun adalah orang yang menghalangi sekte aliran mistik untuk menguasai seluruh wilayah. Oleh karena itu, dia langsung saja memerintahkan pasukannya untuk membunuh Bai Xiaojun. Beruntungnya datanglah dua utusan tahap inti emas dari sekte gabungan yang menyelamatkan Bai Xiaojun. Mereka kemudian menyarankan agar Bai Xiaojun segera kembali karena mereka akan melakukan pengejaran terhadap Lin Mu. 差点就交代在这儿了，还是老祖对我好，为我筹谋。 Di sini Man Yao memohon bantuan kepada Bai Xiaojun karena sekte aliran pil saat ini tengah dilanda krisis kehidupan. Itulah sebabnya Man Yao terpaksa melakukan penyerangan diam-diam ke wilayah sekte aliran mistik dengan nyawa taruhannya. Mendengar penjelasan Man Yao itu, Bai Xiaojun pun bersedia membawanya menemui leluhur sekte gabungan. 不是我说了算的。但你是。 此等大事，可不是。你是白小纯，请您帮我引荐老祖。 Tak jauh dari perbatasan, terlihat Zhu Baojie yang tengah adu mulut dengan Jiali. Mereka saling menyebutkan fakta dari kontribusi Bai Xiaojun di dalam sekte mereka masing-masing. Tentu saja, hal itu memicu kericuhan untuk memperebutkan Bai Xiaojun. 血脉相连，是我们血系修士的力量源泉。弟子的精神领袖，夜血主和我们血脉，他是我们转传承序列灵犀。 Melihat keributan tersebut, Bai Xiaojun kemudian menyuruh Man Yao agar langsung menemui leluhur karena Bai Xiaojun ingin meredam keributan terlebih dahulu. Tuan.
Ketika Bai Xiaojun menjelaskan kalau mereka semua adalah keluarga, mereka semua pun sontak terdiam untuk sejenak. Namun hanya dalam waktu yang singkat, mereka ternyata melanjutkan keributan lagi sehingga Bai Xiaojun hanya bisa pasrah saja. Dan beberapa saat setelah itu, datanglah seorang leluhur yang memberikan perintah untuk Bai Xiaojun. Misi yang ditugaskan kepada Bai Xiaojun kali ini adalah menginvasi klan Han Yun yang berada di perbatasan sekte aliran mistik. Di istana bawah tanah milik klan Han Yun terlihat tokoh aliran mistik yang sebut saja namanya Pak Sugeng. Dia memerintahkan patriark klan Han Yun agar segera mengaktifkan formasi perlindungan supaya aman dari pasukan Bai Xiaojun sembari menunggu bala bantuan dari sekte aliran mistik. Sang patriark hanya bisa menurut karena takut akan ancaman dari Pak Sugeng. Sedangkan di sisi lain, terlihat Bai Xiaojun yang memimpin pasukan sekte gabungan dalam penyerangan ini. Dan seperti biasa, dua kubu sekte gabungan selalu beradu mulut untuk merendahkan satu sama lain. Terutama Han Li dan Xuan Zi yang membuat situasi jadi panas. Melihat keadaan itu, Bai Xiaojun pun flashback ke hari sebelumnya di mana dia mendapat misi dari leluhur untuk melakukan penyerangan terhadap bagian belakang sekte aliran mistik. Tetapi perkelahian antara pasukan yang egois itu membuat Bai Xiaojun jadi pesimis bahkan ingin menolak. Leluhur kemudian menjelaskan kalau para pewaris sudah menuju garis depan memimpin para binatang perang. Untuk itu diperlukanlah seorang bermartabat untuk memimpin pasukan dan membersihkan sekte aliran mistik yang masih tersisa di bagian belakang sekte. Mendengar hal itu, Bai Xiaojun pun tidak jadi menolak karena dia tidak ingin mengecewakan leluhur yang telah menganggapnya sebagai orang bermartabat. Tanpa berlama-lama, Bai Xiaojun kemudian memanggil pentolan pasukan dari kedua sekte, yaitu Jia Li, Xuan Zi, dan juga Han Li untuk membantunya dalam penyerangan ini. Bai Xiaojun menjelaskan agar misinya kali ini harus dituntaskan karena akan berbahaya jika sekte aliran mistik masih bisa mengumpulkan kekuatan di bagian belakang sekte. Kembali ke waktu saat ini, terlihat Jia Li yang mencoba menghancurkan formasi dari klan Han Yun. Tetapi karena dia selalu gagal, dia pun mendapat ejekan dari Bai Han Li jikalau dia terlalu lemah. Namun ketika Bai Han Li mencoba sendiri, dia pun jadi ikut terdiam karena formasi itu memang benar-benar kuat. Bai Xiaojun kini jadi yakin kalau formasi klan Han Yun itu menggunakan mantra kutukan yang begitu dahsyat. Oleh karena itu, Bai Xiaojun pun meminta kepada klan Han Yun supaya membuka sendiri formasinya. Dia juga menjelaskan kalau tujuan Bai Xiaojun saat ini hanyalah mengajak klan Han Yun untuk bergabung. Tetapi klan Han Yun menolak dengan keras bahkan menantang balik pasukan Bai Xiaojun. Tentu saja hal itu membuat pasukan Bai Xiaojun kepanasan dan lalu berniat menyerang mereka dengan membabi buta. Bai Xiaojun langsung saja menghentikan pasukannya yang tergesa-gesa itu. Dia mengamati kalau klan Han Yun sengaja memancing pasukan Bai Xiaojun akan menyerang dengan membabi buta supaya menarik perhatian dari sekte aliran mistik untuk mengerahkan bala bantuan. Untuk itu, Bai Xiaojun menyuruh pasukannya diam di tempat karena Bai Xiaojun punya rencana sendiri.
Setelah itu di istana bawah tanah terlihat Pak Sugeng yang sedang percaya diri mengatakan kalau bala bantuan akan segera datang jika Bai Xiaojun melakukan penyerangan. Tetapi Patriark menginformasikan kalau Bai Xiaojun tidak melakukan penyerangan dan malah memurnikan pil. Tentu hal itu membuat Pak Sugeng jadi bertanya-tanya. Di belakang tempat Bai Xiaojun memurnikan pil, terlihat para pasukan yang sedang ketar-ketir oleh tindakan Bai Xiaojun. Karena seperti yang kita tahu, Bai Xiaojun pasti membuat fenomena mengerikan ketika sedang memurnikan obat. Tak lama kemudian, pil buatan Bai Xiaojun pun sudah jadi. Para pasukan segera berlindung karena takut jika pil itu bisa meledakkan energi negatif. Tapi rupanya pil itu sudah disempurnakan sedemikian rupa oleh Bai Xiaojun sehingga tidak akan berbahaya. Namun pil itu juga menakutkan karena berbagai fenomena mengerikan telah dimasukkan ke dalamnya dalam bentuk asap kabut. Tanpa membuang waktu lagi, Bai Xiaojun pun melakukan uji coba pil pertamanya. Dan benar saja, cangkang dari pil tersebut mengandung penetrasi khusus yang bisa digunakan untuk memasukkan kabut mengerikan itu. Para pasukan pun jadi terkagum atas ide brilian Bai Xiaojun tersebut. Namun karena mereka harus membuat banyak pil, Bai Xiaojun pun mengeluarkan banyak tungku dari kantong penyimpanannya agar dimasak oleh para pasukannya. Di sini Bai Xiaojun menjelaskan kalau satu tungku akan terdiri dari 3 orang. Pemurnian pun mulai dilakukan, dan dengan adanya sistem berkelompok ini membuat Jiali dan Xuanzi bertengkar dengan Bai Hanli karena ego mereka masing-masing. Mereka saling menyalahkan sehingga tidak ada satupun pil yang berhasil dimurnikan. Oleh karena itu, Bai Xiaojun pun terpaksa memanggil mereka. 本少总有心将你们放在一起，就是想让二宗修士当中，无论修为。 Bai Xiaojun memarahi mereka dan mengatakan kalau sistem kelompok itu sengaja dibuat oleh Bai Xiaojun untuk menyatukan mereka dan menghilangkan ego masing-masing. Karena mereka adalah pasukan terbaiknya yang harusnya bisa menjadi teladan bagi yang lainnya. Mendengar perkataan Bai Xiaojun, mereka pun segera melanjutkan pemurnian dengan menghilangkan ego karena mereka tidak mau mengecewakan Bai Xiaojun. Beberapa waktu pun telah berlalu. Kini para pasukan telah berhasil membuat banyak pil kabut sesuai keinginan Bai Xiaojun. Xuanzi dan yang lainnya juga berhenti bertengkar karena bahagia akan hasil kerjasama mereka. Untuk selanjutnya, tibalah waktu bagi para pasukan untuk menembakkan seluruh pil ke arah formasi klan Han Yun. Kumpulan asap kabut mulai menyelimuti seisi formasi. Bawahan Patriark kemudian melaporkan keadaan genting itu walaupun sang Patriark menganggap remeh asap kabut tersebut. Dan akhirnya Patriark pun mulai panik ketika bawahannya itu tiba-tiba gila akibat menghirup asap kabut. Patriark begitu tidak percaya atas apa yang ia lihat saat ini, di mana seluruh fenomena mengerikan telah melanda klan Han Yun, mulai dari kegilaan semua orang sampai dengan fenomena hujan asam yang melarutkan pakaian mereka. Xuanzi pun lalu menguji Bai Xiaojun yang bisa menciptakan pil ajaib seperti itu. Dia mengatakan jika formasi akan segera hancur dalam waktu kurang dari 1 hari. Tetapi Bai Xiaojun tidak mau lebih lama lagi untuk menunggu itu.
sehingga dia memberikan pil tingkat 3 kepada seluruh pasukan untuk meningkatkan kultivasi mereka. Tak hanya itu, Bai Xiaojun juga berjanji akan memberikan hadiah jika misi ini selesai sekarang juga. Dan alhasil, para pasukan pun menjadi makin semangat untuk menyerang klan Han Yun. 全体听令，1天之内。 Tak butuh waktu yang lama, Patriark pun segera mengutus bawahan untuk membuka formasi. Sedangkan di istana bawah tanah, terlihat Pak Sugeng yang masih merencanakan penyerangan kepada Bai Xiaojun untuk mengundang sekte aliran mistik mengirimkan bala bantuan. Namun dengan penglihatan mata Dharma Bai Xiaojun, dia bisa melihat jika orang-orang di istana bawah tanah masih belum tunduk. Jadi Bai Xiaojun menanyakan lagi kepada Patriark apakah klan Han Yun benar-benar sudah tunduk kepadanya. 是否有什么？ Patriark pun lalu menjelaskan bahwa klan Han Yun hanyalah klan kecil yang ingin hidup sejahtera. Namun dia tidak bisa berbuat apa-apa ketika mendapat invasi dari pasukan manapun yang menyerangnya. Yang diinginkan oleh klan Han Yun saat ini adalah supaya Bai Xiaojun mengampuninya. 不知地宫里的诸位，是否愿意？ Mendengar penjelasan Patriark yang menggantung tersebut, Bai Xiaojun jadi yakin jika klan Han Yun tidak benar-benar tulus untuk tunduk. Lalu tiba-tiba para pasukan sekte aliran mistik mulai melakukan penyerangan sesuai perintah dari Pak Sugeng, dan pertempuran pun dimulai. Istana bawah tanah pun mulai dibobol oleh Bai Xiaojun, dan betapa terkejutnya Bai Xiaojun setelah melihat jika ada pasukan sekte aliran mistik yang berusaha memurnikan prasasti kuno untuk meledakkan sekte Lingxi dan sekte aliran darah. Tanpa berbasa-basi, Bai Xiaojun pun langsung menghancurkannya. Pak Sugeng kemudian berusaha menyerang Bai Xiaojun dengan kekuatan seadanya. Tentu saja dia bukanlah apa-apa di depan Bai Xiaojun. Bai Xiaojun benar-benar geram dengan sekte aliran mistik yang terus mengorbankan nyawa manusia tak bersalah demi kekuasaan. Namun di akhir hidup Pak Sugeng menjelaskan kalau sekte aliran mistik akan selalu senang dengan pertumpahan darah sekte musuh dan tidak akan pernah menyesali perbuatannya walaupun harus mati. Setelah pasukan sekte aliran mistik berhasil dimusnahkan, klan Han Yun pun jadi ketakutan karena mengira akan dilenyapkan oleh Bai Xiaojun akibat bersekutu dengan sekte aliran mistik. Kini Bai Xiaojun pun telah tiba untuk memberikan putusan atas masa depan dari klan Han Yun. 我的肩膀不宽， Dan ternyata Bai Xiaojun membebaskan klan Han Yun agar memilih sendiri untuk berpihak kepada sekte gabungan atau sekte aliran mistik. Tapi yang pasti, jika dia memilih sekte gabungan, maka Bai Xiaojun akan selalu menganggap klan Han Yun sebagai keluarga bukan sekutu. Perkataan Bai Xiaojun itu pun membuat bergetar hati sang patriark hingga tak bisa membendung lagi air matanya. Sang patriark tidak menyangka jika Bai Xiaojun ternyata adalah orang yang penyayang terhadap siapa saja yang berpihak kepada sekte gabungan. Hal itu membuat patriark memutuskan bahwa klan Han Yun kini akan tunduk kepada sekte gabungan. Tanpa membuang waktu lagi, sang patriark pun memimpin janji sumpah setia kepada sekte gabungan dan diikuti oleh upacara kepemimpinan Bai Xiaojun. Nampak beberapa tokoh yang mengucurkan air matanya melihat kepemimpinan Bai Xiaojun dalam misi ini.
terutama Xuanzi, Jiali, dan Bei Hanli yang juga mengagumi Bai Xiaojun karena dia tidak hanya bisa menundukkan musuh, melainkan juga menyatukan para pasukannya menjadi pasukan yang solid. Setelah pasukan Bai Xiaojun berhasil menumpas klan Han Yun yang membelot untuk sekte aliran mistik, kita pun diperlihatkan suasana mencekam tidak jauh dari tempat itu. Dan di sana ternyata sudah ada Jiu Dao bersama pasukannya. Mereka merasa geram kepada Bai Xiaojun karena telah menghancurkan rencana sekte aliran mistik dalam penyerbuan bagian belakang. Jika kalian lupa dengan sosok Jiu Dao ini, maka akan Lemet jelaskan beberapa menit ke depan. Bai Xiaojun. Lalu kemudian kita akan diperlihatkan oleh sebuah scene yang menerangkan kalau pasukan Bai Xiaojun lebih mengganas lagi dalam proses pembersihan bagian belakang sekte, terutama trio ubur-ubur yaitu Jiali, Xuanzi, dan Bei Hanli. 我们这支队伍的威名也在后方战场赫赫远扬，加上这丹药神通助力，收复后方家族，肃清玄心余孽的作。 Dari peta yang ada, Bai Xiaojun menumpas satu persatu klan yang menghuni gunung-gunung bagian belakang sekte. Perlahan namun pasti, sekte aliran mistik telah kehilangan kekuatan mereka yang ada di sana. Selain kekuatan pasukan Bai Xiaojun yang makin meningkat akibat pil tingkat 3, mereka juga menjadi pasukan yang disegani dari seluruh sekte. Dengan kepemimpinan Bai Xiaojun ini, dia bisa membuat pasukannya yang awalnya saling bertengkar, kini bisa menjadi tim solid tanpa memandang sekte Lingxi maupun sekte aliran darah. 把所有战利品都分了吧。 Bai Xiaojun juga bukanlah pemimpin serakah yang ingin menang sendiri. Dia memberikan seluruh harta rampasannya kepada semua pasukan dengan merata. Kini tibalah waktu bagi mereka untuk menumpas klan yang terakhir. Di sini, trio ubur-ubur memiliki strategi berbeda dalam penyerangan ini. Oleh karena itu, mereka pun melakukan gunting batu kertas untuk menentukan strategi manakah yang akan dipakai. Dan di situ, Jiali memenangkannya sehingga rencana melempar pil akan digunakan. Namun yang terjadi, sang patriark dari klan itu membukakan pintunya sambil mengibarkan bendera putih, yang artinya klan tersebut telah menyerah kepada Bai Xiaojun tanpa paksaan. Misi pembersihan bagian belakang kini telah dituntaskan sehingga Bai Xiaojun mengajak pasukannya untuk segera kembali. Tetapi Jiali begitu bersemangat dan menyarankan kepada Bai Xiaojun agar ditugaskan ke garis depan. Saran itu membuat Bai Xiaojun berpikir-pikir lagi untuk kembali. 作战无后顾之忧。 Tak jauh dari tempat mereka, terlihat Zhu Xiaoshan yang melarikan diri dari kejaran pasukan sekte aliran mistik. Keributan tersebut pun sampai terdengar oleh telinga Bai Xiaojun. Zhu Xiaoshan kini sudah tersudut di bawah tebing. Tanpa membuang banyak waktu, pasukan sekte aliran mistik pun menghabisi Zhu Xiaoshan. 小善不怕，本血主来救你。 Untungnya, Bai Xiaojun datang tepat waktu untuk menghalau serangan dari mereka sehingga Zhu Xiaoshan berhasil selamat. Tetapi Zhu Xiaoshan segera menyuruh Bai Xiaojun untuk pergi karena tujuan mereka sebenarnya memang untuk memancing kedatangan Bai Xiaojun. 这声音，九岛。
Dan akhirnya Chiu Dao pun menampakkan dirinya yang terlihat senang karena telah bertemu dengan musuh kecilnya dulu. Di sini Bai Xiaojun sama sekali tidak melupakan sosok Chiu Dao ini karena dia adalah lawan yang berat di jurang pedang meteor dulu saat perebutan aura nadi bumi. Yang membuat Bai Xiaojun penasaran adalah kenapa Chiu Dao masih hidup padahal dulu dia sudah membunuhnya. 人关前。为什么我完全感受不到他的气息？我要怎么敢先死？ Dan ternyata kesalahan Bai Xiaojun adalah dia tidak menghancurkan tubuh Chiu Dao sekaligus, sehingga hal itu membuat Chiu Dao bisa menjadi mayat hidup dengan ingatan yang sama seperti sebelum dia mati. Tapi di sini Bai Xiaojun masih belum mengetahui bahwasanya Chiu Dao ini sebenarnya sudah mati. 猎物不仅主动送上门来。 Chiu Dao nampak senang sekali karena dia yakin akan melumat Bai Xiaojun dengan cepat. Dia meyakinkan Bai Xiaojun bahwa dia tidak akan bisa lagi mempertahankan aliansi sekte gabungan. Su Xiaoshan pun sontak menyuruh Bai Xiaojun agar meninggalkan area tersebut supaya dia sendiri yang jadi korban. Tentu Bai Xiaojun tidak menggubrisnya sehingga pertempuran pun dimulai. 众修士们，在！ Pasukan Chiu Dao berlari dengan cepat menuju pasukan Bai Xiaojun. Pasukan Bai Xiaojun pun kemudian menghujani mereka dengan pil kabut wabah yang membuat Su Xiaoshan ternganga karena belum pernah melihat pil aneh seperti itu. Hanya dalam beberapa detik saja, pasukan Chiu Dao sudah dipenuhi dengan kabut wabah yang mengerikan. Su Xiaoshan sontak terkejut karena kabut tersebut adalah wabah mengerikan dari tempatnya, yaitu puncak mayat. Dia pun mulai berpikir jika keberhasilan Bai Xiaojun dalam memberantas klan pembelot adalah dengan menggunakan pil aneh tersebut. 想要，拿去玩。 Pasukan Chiu Dao langsung saja menyerang tuannya sendiri akibat pengaruh dari kabut wabah. Tapi di sini terlihat hal yang janggal di mana Chiu Dao juga sama sekali tidak terpengaruh oleh kabut wabah. Adegan tersebut membuat Bai Xiaojun mulai sadar jika Chiu Dao ini sebenarnya adalah mayat hidup. Tanpa berlama-lama, Chiu Dao lalu membangkitkan pasukannya lagi menjadi mayat hidup dan kemudian melanjutkan penyerangan. Kali ini Bai Xiaojun bertekad menghancurkan Chiu Dao supaya tidak bisa bangkit lagi, dan pertempuran pun dilanjutkan. 看你还如何残害我同门！就凭你！还敢打我？知不知道本少是谁呀？再次战斗！现在不仅复活，还比以前更强！后会伤及同门。怪物而已。 Serangan Chiu Dao kali ini benar-benar membabi buta sampai-sampai pasukan Bai Xiaojun terkena imbasnya. Oleh sebab itu, Bai Xiaojun pun mencari kesempatan untuk pergi menjauh dari para pasukannya. Dan setelah dia sudah berada jauh, Bai Xiaojun pun mulai serius untuk mengeluarkan kemampuannya. Bai Xiaojun，下辈子吧，我要让你也尝尝死亡的滋味。你觉得有用？这个呢？
Ciu Dao tidak menyangka bahwa peningkatan kekuatannya setelah menjadi mayat hidup masih berada jauh di bawah Bai Xiaojun. Hal itu membuat Ciu Dao menjadi panik seketika. Dan akhirnya Ciu Dao pun memilih untuk mundur dengan berteleportasi. Tentu Bai Xiaojun tidak mau membiarkannya untuk selamat. Bai Xiaojun tidak berhasil mendapatkan Ciu Dao yang berteleportasi dengan cepat. Dia hanya mampu menggapai tangan Ciu Dao yang membuat tangan itu terputus dari tubuhnya. Tak lama setelah itu, datanglah Su Xiaoshan yang baru beranjak setelah mengalahkan pasukan Ciu Dao. 你断了他的手？ 只留下了一部分。 Setelah Bai Xiaojun menggambarkan adegan yang baru saja terjadi, Su Xiaoshan lalu memberitahu Bai Xiaojun jika Ciu Dao pasti melarikan diri ke kota Xiong, karena hanya disitulah satu-satunya gerbang gunung yang tersisa yang dimiliki oleh sekte aliran mistik. Sekembalinya Ciu Dao ke kota Xiong, dia langsung saja memohon maaf kepada Chen Mianzi karena telah gagal membunuh Bai Xiaojun. Chen Mianzi sontak kecewa kepada murid kesayangannya itu. Leluhur tertinggi sekte aliran mistik yang bernama Wei Hun kemudian menenangkan Ciu Dao supaya tidak putus asa, karena dia yakin jika sekuat apapun Bai Xiaojun tidak akan mampu meruntuhkan kota Xiong. Di sisi lain, Su Xiaoshan menerangkan jika kota Xiong sangat sulit ditaklukkan walaupun sekte gabungan telah mengerahkan seluruh kekuatan. Su Xiaoshan lalu memberikan giok perintah dari leluhur yang berpesan jika Bai Xiaojun saat ini ditugaskan berpartisipasi dalam penaklukan kota Xiong. Begitu juga sebaliknya, Wei Hun mengingatkan Ciu Dao bahwa mereka harus berjuang mati-matian mempertahankan kota Xiong. Di sini, para pasukan Bai Xiaojun menyuarakan salam satu nyali bahwa mereka siap menemani Bai Xiaojun menuju kota Xiong. Bai Xiaojun cukup tersentuh hatinya melihat kesetiaan pasukannya itu. 我被修士有岂能贪生怕死？好，接到此处，多出一面属于我们的旗帜。 Dengan semangat yang membara pula, Bai Xiaojun menyuruh pasukannya agar menyiapkan kekuatan mereka secepatnya, karena Bai Xiaojun akan memimpin penyerangan ke kota Xiong pada esok hari setelah kekuatan para pasukannya itu benar-benar sudah pulih. Dan part ini pun bersambung.